Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fulan Sori. Dan di video kali ini kita kembali sharing lagi mengenai akuntansi. Jadi teman-teman, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan aset tetap atau pencatatan aset tetap. Lah karena materinya di sini cukup panjang, jadi saran saya nontonnya tidak boleh loncat-loncat ya, agar paham seutuhnya. Jadi menontonnya secara lengkap agar paham sepenuhnya untuk penjelasan aset tetap ini. Kenapa saya bilang nggak boleh loncat-loncat? Karena kalau loncat-loncat takutnya teman-teman nggak paham nanti, karena ini merupakan sebuah kesatuan dalam akuntansi. Aset tetap ini merupakan sebuah materi yang cukup populer, bukan populer sih, tapi materi yang cukup penting. Kenapa sih saya katakan penting? Karena di semua perusahaan pasti ada aset tetap atau aktiva tetapnya. Eh, Jika di sebuah perusahaan tersebut memiliki aset tetap, maka kita harus tahu bagaimana proses pencatatannya. Jika kita tidak tahu bagaimana proses pencatatannya, maka kita tidak bisa mengerjakan pembukuan perusahaan tersebut. Lalu ya bisa dikatakan proses akuntansi lah. Ya, sehingga materi ini cukup penting. Materi ini ada materi ayat jurnal penyesuaian sebagian di proses AJB-nya seperti penyesuaian, penyusutan aset tetapnya, tapi di proses AJB ini biasanya kurang detail, teman-teman. Kita cuma diajari bagaimana penyusutannya saja, padahal di aset tetap ini ya kita tahu bahwa alasan kita melakukan proses penyusutan dan sebagainya. Dan kita disusutkan itu bagaimana impact-nya nanti ke depannya untuk perusahaan. Impact-nya itu ada pada saat proses penjualan ataupun proses tukar tambah. Dan di video kali ini tentu kita membahas secara keseluruhan teman-teman, tapi saya tidak mengatakan bahwa ini yang paling detail ya. Bisa juga ini nggak gitu detail karena memang saya pada dasarnya itu manusia. Banyak kekurangan ya, mungkin ada minus-minusnya lah. Mohon teman-teman maklumi ya. Eh, tapi jika nanti nontonnya merasa ada yang kurang, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar supaya kita bisa berbagi pendapat, sharing dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya pokok pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu poin yang pertama pengertian aset tetap, karakteristik aset tetap, perolehan aset tetap, selanjutnya penyusutan aset tetap dan pelepasan aset tetap. Oke, poin yang pertama yang kita bahas yaitu pengertian aset tetap. Pengertian aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal bisnis ya. Aset ini memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Karakteristik aset tetap. Poin yang pertama berwujud, memiliki bentuk fisik. Ya, yang kedua digunakan dalam operasi bisnis bukan untuk dijual. Yang ketiga masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang keempat nilai signifikan atau di atas batasan kapitalisasi perusahaan. Ini dari keempat poin ini masuk ke dalam pengertian aset tetap. Ini poin-poinnya ya. Contoh aset tetap. Yang pertama ada tanah. Tanah ini tidak bisa disusutkan ya. Yang kedua gedung atau bangunan. Biasanya umur ekonomisnya estimasi sekitar 20 tahun ke 30 tahun. Mesin 10 tahun umur ekonomisnya. Yang keempat, contoh aset tetap ini kendaraan, umur ekonomisnya 8 tahun pada umumnya ini ya. Perlengkapan kantor atau seperti komputer itu biasanya 4 tahun. Infrastruktur, jalan, jembatan, dan area pabrik. Ini tergantung estimasi dari perusahaan masing-masing ya. Cuma dengan catatan bahwa pajak ini, Dirjen Pajak memiliki ketentuan sendiri ya untuk estimasi umur ekonomis dari aset tetap ini seperti mobil 4 tahun, mesin 8 tahun gitu. Kecuali komersial yang ditentukan oleh manajemen berdasarkan estimasi perusahaan itu sendiri.
perolehan aset tetap, di mana aset tetap ini dicatat sebesar biaya perolehan atau historical cost, termasuk semua pengeluaran yang diperlukan untuk membuat aset tetap itu siap digunakan. Yang pertama ada harga beli yang dicatat ini. Terus biaya pengiriman dan instalasi, pajaknya, biaya legalnya seperti perizinan atau notaris gitu. Itu masuk ke dalam perolehan aset tetap sampai benar-benar siap untuk digunakan. Contohnya seperti ini, perolehan aset tetap pada saat terjadi pembelian ya. Perusahaan membeli mesin seharga 500 juta, biaya pengiriman 10 juta, dan instalasi 15 juta. Jurnalnya seperti apa? Jurnalnya mesin pada kas. Di debit ada mesin, di kas ada, di kredit ada kas. Sebesar 525 juta. Jadi dihitung secara keseluruhan ya untuk apa namanya totalnya secara keseluruhan untuk pembelian mesin ini. Penyusutan atau depresiasi aset tetap kecuali tanah mengalami penyusutan karena penggunaan, penyebabnya ini karena waktu ataupun karena keusangan. Sedangkan metode penyusutan itu ada banyak ya di sini ya, ada sekitar 4 di sini. Cuma yang pada umumnya itu yang digunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun ya. Oke. Metode yang kita bahas yang pertama ada metode garis lurus. Metode garis lurus ini merupakan cara perhitungan penyusutan aset tetap yang membebankan biaya penyusutan secara merata setiap tahunnya. Selama masa manfaat aset itu ada. Metode ini paling sederhana dan banyak digunakan karena perhitungannya cukup mudah serta cocok untuk aset yang manfaatnya berkurang secara konsisten. Ciri-ciri metode garis lurus ini, yang pertama ada beban penyusutan sama setiap tahunnya. Cocok untuk aset yang penggunanya stabil, seperti gedung atau furnitur. Terus yang ketiga, yang terakhir, mempertimbangkan nilai residu, nilai sisa aset setelah masa manfaat berakhir. Itu merupakan ciri-ciri dari metode garis lurus. Oke, untuk rumus metode garis lurus ini, di sini ada beban penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat atau umur ekonomisnya. Dengan keterangan bahwa harga perolehan itu didapatkan dari biaya pembelian ditambah biaya tambahan dan biaya tambahan lainnya seperti pengiriman dan instalasi dan lain sebagainya ya. Untuk nilai residu itu perkiraan nilai jual aset setelah masa manfaat berakhir jika ada. Terus masa manfaat itu waktu aset yang dapat digunakan atau umur ekonomisnya dari aset tersebut. Oke, contoh soalnya dari metode garis lurus ini untuk penyusutan tanpa nilai residu. Nah, di sini ada dua contoh ya, penyusutan tanpa nilai residu dan penyusutan dengan menggunakan nilai residu. Contohnya penyusutan tanpa nilai residu, perusahaan membeli mesin seharga 200 juta dengan masa manfaatnya 5 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Dengan rumus yang saya jelaskan tadi bahwa beban penyusutan harga perolehannya sebesar 200 juta terus dikurangi nilai residu karena nilai residunya itu tidak ada berarti saya isi nol ya. Terus dibagi masa manfaatnya 5 tahun. Jadi hasilnya 40 juta per tahun. Jadi jurnalnya di sini beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin. Beban penyusutan mesin ada di debit dan akumulasi penyusutan mesin ada di kredit sebesar 40 juta. Oke, dengan cara yang kedua, penyusutan dengan menggunakan nilai residu. Perusahaan membeli kendaraan seharga 300 juta, nilai residunya 50 juta dan masa manfaatnya 4 tahun. Dengan rumus beban penyusutan 300 juta untuk harga perolehannya. Terus nilai residunya 50 juta dibagi masa manfaatnya 4 tahun. Yang dihasilkan 62 juta 500.000 beban penyusutannya nih ya. Jadi jurnalnya beban penyusutan ada di debit dan akumulasi penyusutan mesin ada di kredit sebesar 62 juta 500.000.
Oke, selanjutnya kita akan membahas metode saldo menurun. Metode garis lurus sudah ya. Selanjutnya kita membahas di metode saldo menurun, di mana apa itu metode saldo menurun? Itu salah satu metode penyusutan aset tetap yang menghasilkan beban penyusutan lebih besar di awal, yang dimana masa manfaat aset dan semakin kecil seiring waktu. Metode ini cukup cocok untuk aset yang produktivitasnya atau manfaat ekonominya menurun secara signifikan di tahun-tahun awal. Apa sih ciri-ciri metode saldo menurun itu? Yang pertama ada penyusutan dipercepat, di mana beban penyusutan lebih tinggi di awal di tahun awal. Biasanya di tahun-tahun pertama itu lebih tinggi ya. Dan seiring waktu biasanya untuk tahun kedua, ketiga, keempat semakin mengecil untuk penyusutannya. Terus nilai buku aset, di mana penyusutan dihitung berdasarkan nilai buku aset, harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Terus selanjutnya ada tarif penyusutan. Biasanya ini menggunakan kelipatan dari tarif penyusutan garis lurus, misalnya 1,5 atau 2 kali. Ini contohnya ya untuk metode ini rumusnya. Rumus dan contoh metode saldo menurun. Beban penyusutan eh, sama dengan nilai buku awal tahun dikali tarif penyusutan. Terus selanjutnya tarif garis lurus sama dengan 1 dibagi umur ekonomis asetnya, di mana tarif penyusutan ini kelipatan dari nilai tarif garis lurus. Contoh soalnya di sini ada harga perolehan mesin sebesar 50 juta, nilai residu atau nilai sisa itu 5 juta, dan masa manfaatnya 5 tahun dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Di mana jurnalnya di sini ada beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Oke, selanjutnya ada pelepasan aset tetap, di mana ketika aset dijual atau dihibahkan atau dimusnahkan. Jadi pelepasan aset tetap itu ada 3 ya. Yang pertama ada karena dijual, karena terus dihibahkan, ataupun karena dimusnahkan. Contoh yang pertama untuk pelepasan aset tetap karena dijual dan memiliki keuntungan. Contoh yang pertama ini PT Abadi menjual sebuah kendaraan dengan nilai buku sebesar 80 juta dan dengan harga 100 juta. Jadi harga harga kendaraan ini sebenarnya nilai bukunya itu nilai aslinya itu 80 juta, cuma terjual 100 juta. Harga perolehan kendaraan 120 juta. Harga belinya 120 juta. Terus akumulasi penyusutan sampai dijual itu 40 juta. Jadi nilai buku saat dijual 80 juta. Jadi 120 juta dikurangi 40 juta, didapatkanlah 80 juta. Itu nilai buku saat dijual. Cuma terjualnya dengan harga 100 juta. Bagaimana dengan jurnalnya? Jurnalnya di sini ketika kita mendapatkan keuntungan maka kas sebesar 100 juta karena kita menjual kendaraan itu dengan harga 100 juta ada di debit. Terus akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 40 juta. Jadi totalnya terus pada di kreditnya ada kendaraan 120 juta dan laba penjualan aset sebesar 20 juta. Di mana untuk keuntungan ini biasanya dengan harga jual dikurangi nilai buku, 100 juta dikurangi 80 juta, jadi keuntungannya 20 juta. Selanjutnya pelepasan aset ini dijual, ini contoh yang rugi ya, contohnya rugi. Contohnya barangnya terjual 70 juta ya, sedangkan nilai bukunya 80 juta. Kas sebesar 70 juta harga jualnya. Terus akumulasi penyusutannya 40 juta, rugi penjualan aset 10 juta. Jadi kendaraannya 120 juta. Ini jurnal untuk ketika mengalami kerugian saat menjual kendaraan. Selanjutnya pelepasan aset tetap karena dihibahkan. Ini contohnya PT Sejahtera menghibahkan sebuah komputer dengan nilai buku 5 juta ke yayasan pendidikan. Jadi harga perolehan komputer 10 juta dan akumulasi penyusutan 5 juta. Di mana mencatat pengeluaran aset dan beban hibah.
dengan jurnal akumulasi penyusutan komputer di debat, beban hibah di debat, dan pada komputer di kredit. Nilai bu dengan catatan di sini ya, tidak ada pajak penghasilan atau atas hibah, dicatat terpisah di sini. Oke, selanjutnya pelepasan aset tetap karena dimusnahkan. Ini cara yang terakhir ya. Di mana contohnya di sini PT Maju memusnahkan mesin rusak yang sudah tidak bisa dipakai dengan harga perolehan mesin 50 juta, akumulasi penyusutan 45 juta, dan nilai buku saat musnah 5 juta. Jadi jurnalnya pada saat penghapusan aset atau dan kerugian ini, jurnalnya itu akumulasi penyusutan mesin sebesar 45 juta, kerugian pemusnahan aset sebesar 5 juta pada mesin di kredit 50 juta. Jadi dengan catatan jika ada biaya pemusnahan seperti upah buruh contohnya dicatat sebagai tambahan kerugian. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas ini. Mohon jika ada kekurangan atau tambahan langsung ini ya, langsung komen di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.